Audio Jungle. Halo sahabat Nilampedia, semoga sehat selalu. Di video sebelumnya, kita telah membahas penyulingan mini sebagai solusi bagi petani nilam yang berada di daerah sulit dijangkau kendaraan. Semoga dapat memberikan inspirasi dan membantu menjawab tantangan di lapangan. Sekarang, kami akan memandu Anda langkah demi langkah untuk membuat penyulingan mini yang sederhana, praktis, terjangkau, dan bisa dibangun langsung di kebun Anda sendiri. Hal pertama yang perlu kita pahami yaitu prinsip kerja unit penyulingan pada umumnya. Karena prinsip yang sama akan kita terapkan. Panas dari tungku memanaskan air di dalam kettle. Di atas kettle terdapat dandang yang berfungsi menampung bahan baku nilam kering. Saat air dipanaskan, air berubah menjadi uap. Uap panas ini membawa minyak dari bahan nilam lalu mengalir melalui pipa menuju kondensor. Di kondensor, uap didinginkan hingga berubah menjadi campuran air dan minyak. Campuran ini kemudian mengalir ke penampungan atau separator untuk dipisahkan. Sekarang, mari kita lanjut ke tahap membangun unit penyulingan mini, mulai dari pemilihan bahan, ukuran yang diperlukan, hingga proses pembuatannya yang sederhana dan praktis. Dengan panduan ini, sahabat Nilampedia dapat segera membuatnya bersama pengrajin las dan tukang bangunan di daerah masing-masing. Mari kita bahas satu persatu. Bagian pertama, kettle. Bahan yang kita rekomendasikan adalah satu buah drum dengan material besi berukuran 200 liter, satu buah plat besi bulat dengan diameter 62 cm dan ketebalan 3 mm yang telah dibolongi tengahnya dengan ukuran 8 inch. Satu buah plat galvanis dengan ukuran 190 x 13 cm dan tebal 1 mm. Satu buah pipa besi ukuran 8 inch dengan ketebalan 5 mm dan panjang pipa 18 cm. Dua batang besi beton ukuran 10 sepanjang 30 cm dan dua batang besi beton ukuran 10 sepanjang 9 cm. Cara pembuatannya, posisi drum ditidurkan atau horizontal, lalu buat lubang di bagian tengah badan drum yang ukurannya pas dengan pipa besi 8 inci. Merakit dudukan uap dengan memasukkan plat besi dengan pipa besi. Memastikan pipa menyisakan 5 cm di atas plat dan 13 cm di bawah plat, yang kemudian dilas. Selanjutnya, pasang plat galvanis mengelilingi tepi plat besi sebagai penguat. Setelah dudukan jadi, sambungkan dan las seluruh dudukan ke lubang di tengah drum. Ini adalah langkah paling penting. Pengelasan harus sempurna dari segala sisi untuk memastikan tidak ada kebocoran. Terakhir, pasang potongan besi 10 di luar drum sebagai struktur penyangga dan rapikan semua sambungan pengelasan. Bagian kedua, dandang. Bahan yang kita rekomendasikan adalah 2 buah drum dengan material besi berukuran 200 liter, satu batang pipa stainless dengan diameter 2,5 inci dan panjang 20 cm, satu batang pipa stainless dengan diameter 3,5 inci dan panjang 15 cm. Satu batang besi beton ukuran 10 sepanjang 4 meter yang akan dipotong-potong untuk membuat penahan bahan baku. 4 batang besi holo berukuran 2 x 2 cm dengan panjang 5 cm. Cara pembuatannya, ambil satu drum kemudian dipotong menggunakan mesin gerinda sesuai pola di video untuk dijadikan bagian atas dandang atau penutup. Tahap selanjutnya, gabungkan setiap ujung bagian potongan menggunakan mesin las. Pastikan untuk menyisakan lubang di bagian ujung kerucut dengan diameter 2,5 inch. Pasangkan dan las pipa stainless 2,5 inci sepanjang 20 cm pada ujung lubang tengah. Pada bagian luarnya, dipasang pipa stainless 3,5 inci sepanjang 15 cm yang berfungsi sebagai dudukan pipa uap. Setelah pengelasan, selanjutnya ambil drum kedua untuk bagian badan kettle untuk dipotong penutup bagian atas dan bawahnya. Pastikan bagian tulang dari drum tidak terpotong. Sambungkan kedua bagian drum yang telah disiapkan sesuai dengan gambar menggunakan mesin las. Setelah selesai, rapikan semua sambungan las, serta pastikan tidak ada bagian yang bocor. Buat penahan bahan baku pada bagian bawah dandang, kita menggunakan besi beton ukuran 10 yang dibentuk seperti pada gambar. Hal yang perlu dipastikan adalah ukuran penahan lebih kecil dari drum besi dan terdapat 4 bagian cekungan sebagai pengunci. Pasang 4 potongan besi holo berukuran 2 x 2 cm di 4 sisi dalam drum besi sebagai penyangga besi penahan bahan baku.
pastikan besi penahan bahan baku tidak langsung menyentuh bagian dasar ketel. Bagian ketiga, pipa uap. Bahan yang kita rekomendasikan adalah satu batang pipa stainless ukuran 2 inci dengan ketebalan 1 mm sepanjang 2 meter. Satu batang pipa stainless ukuran 2,5 inci dengan ketebalan 1 mm sepanjang 25 cm. Satu batang pipa besi ukuran 3 inci dengan ketebalan 3 mm sepanjang 25 cm. Cara pembuatannya: ujung pipa stainless ukuran 2 inci digabungkan dengan pipa besi ukuran 3 inci menggunakan las yang berfungsi sebagai konektor pipa uap ke bagian dandang. Pada satu sisinya lagi, pipa besi ukuran 2,5 inci digabungkan menggunakan las untuk dihubungkan ke bagian spiral kondensor. Setelah selesai, rapikan semua sambungan las serta pastikan tidak ada bagian yang bocor. Bagian keempat, kondensor. Bahan yang kita rekomendasikan adalah satu batang pipa stainless ukuran 3,5 inci dengan ketebalan 1 mm sepanjang 15 cm. Satu buah plat besi dengan ketebalan 1 mm berbentuk cincin atau donat dengan diameter luar 3,5 inci dan diameter dalam 2 inci. Satu batang pipa stainless ukuran 2 inci dengan ketebalan 1 mm sepanjang 1 meter. Satu batang pipa stainless ukuran 1 inci dengan ketebalan 1 mm sepanjang 12 meter. Dua batang pipa stainless ukuran 1 inci dengan ketebalan 1 mm dengan panjang pipa pertama 30 cm dan pipa kedua 70 cm. Satu buah drum plastik kapasitas 200 liter. Cara pembuatannya: kita mulai dengan membuat bagian spiral dengan menggunakan bahan pipa stainless ukuran 1 inci dengan ketebalan 1 mm yang di rolling menggunakan mesin hingga mencapai diameter 50 cm. Lebarkan jarak antara pipa spiral sekitar 10 cm agar jarak lilitan tidak terlalu padat. Pada bagian atas pipa spiral, disambungkan dengan pipa stainless ukuran 1 inci, panjang 30 cm dengan bagian ujung pipa spiral secara vertikal menggunakan mesin las. Sekarang kita membuat konektor dari pipa uap ke kondensor. Caranya, masukkan plat besi berbentuk cincin ke dalam pipa stainless berukuran 2 inci, sekitar 15 cm dari ujung pipa. Lalu sambungkan dengan pengelasan. Setelah itu, pasang pipa stainless berukuran 3,5 inci pada bagian luar, tepat di lingkar luar cincin. Kemudian, las hingga kedua bagian menyatu dengan kuat. Gabungkan konektor dengan bagian atas spiral, kemudian las hingga kedua bagian menyatu dengan kuat. Pada bagian bawah pipa spiral, disambungkan dengan pipa stainless ukuran 1 inci, panjang 70 cm dengan bagian ujung pipa spiral secara horizontal menggunakan mesin las. Setelah selesai, rapikan semua sambungan las, serta pastikan tidak ada bagian yang bocor. Drum plastik yang berfungsi sebagai penampungan air untuk pendingin diberi lubang untuk tempat ujung spiral keluar. Masukkan rangkaian spiral ke dalam drum tersebut, lalu lem bagian pipa keluar guna memastikan tidak ada kebocoran di bagian drum pendingin. Bagian kelima, separator minyak. Bahan yang kita rekomendasikan adalah satu lembar plat stainless dengan tebal 1 mm yang dipotong untuk membentuk kubus yang ukuran setiap sisi 40 x 40 cm. Dua batang pipa stainless ukuran 1 inci dengan panjang 25 cm dan 35 cm. Cara pembuatannya: pertama, kita membuat wadah separator dengan cara menyusun potongan plat stainless 1 mm menjadi bentuk kubus yang ukuran sisi 40 x 40 cm. Kemudian lakukan proses pengelasan pada setiap sambungannya. Sambungkan pipa besi 1 inci ukuran 25 cm dan 35 cm tersebut dengan pola L. Pada bagian atas wadah separator, buat sebuah lubang untuk memasukkan potongan pipa yang telah disambungkan sebelumnya. Pastikan ujung pipa di dalam wadah berada 1 cm dari dasar wadah. Setelah selesai, rapikan semua sambungan las, serta pastikan tidak ada bagian yang bocor. Setelah semua komponen alat penyelingan mini sudah jadi, selanjutnya yaitu pembangunan fasilitas penyelingan mini dari tungku pembakaran. Fondasi utama proses penyelingan. Tungku berukuran 103 x 97 cm dengan tinggi 130 cm ini dibuat dari batu tahan api agar kuat dan mampu menyimpan panas lebih lama. Di dalamnya terdapat ruang abu setinggi 20 cm dan ruang pembakaran setinggi 30 cm sebagai tempat api menyala. Pada bagian depan, ada lubang memasukkan kayu bakar dan di belakang terdapat cerobong 10 cm untuk pembuangan asap.
Di atas ruang pembakaran kita pasang kettle yang berfungsi memanaskan air hingga menjadi uap. Selanjutnya, di atas kettle dipasang dandang, tempat bahan yang akan disuling. Sebelum proses dimulai, bahan dimasukkan lalu diberi saringan agar bahan hanya terkena uap, bukan air panas. Uap yang membawa minyak akan mengalir melalui pipa uap menuju kondensor. Kondensor dipasang menurun dengan pipa uap. Di alat ini, uap didinginkan hingga berubah menjadi cairan, lalu mengalir turun ke separator yang ditempatkan di posisi paling rendah. Separator memisahkan minyak dan air secara alami menggunakan gaya gravitasi. Semua peralatan ini ditempatkan dalam rumah penyulingan berbentuk rumah panggung terbuka. Desain panggung memungkinkan kondensor dan kettle berada di lantai atas, sementara separator ditempatkan di tanah sebagai titik terendah. Ruangan dibuat terbuka agar ventilasi maksimal, dan lantai kerja sebaiknya menggunakan semen agar mudah dibersihkan. Sahabat Nilampedia, salah satu hal paling menarik dari instalasi ini adalah pemilihan materialnya. Semua komponen dibuat dari bahan bekas atau material daur ulang yang masih layak digunakan, seperti drum besi bekas ataupun tangki air yang dapat dimodifikasi. Pemanfaatan material bekas ini tidak hanya membantu menekan biaya produksi, tetapi juga menjadikan penyulingan mini lebih ramah lingkungan dan terjangkau bagi petani. Semoga konten ini bisa menjadi inspirasi dan panduan berharga kita. Oke sahabat Nilampedia, jika ada langkah yang masih membingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk beri respon, like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan informasi mengenai tanaman nilam. See you next video. Bye-bye.